Halo guys, saya Henry dari Gadget Me dan hari ini saya ingin review Samsung Galaxy A70 yang udah saya pakai selama kira-kira 8 bulan. Nah, kira-kira gimana aja sih plus sama minus HP ini? Dan apakah masih worth it di tahun 2021? Yuk, kita langsung cek aja. Dilihat dari depan, A70 itu benar-benar kelihatan hitam semua. Kalau kita coba nyalain, kita bakal bisa langsung lihat kalau A70 ini punya bezel yang sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada seri A lainnya. Lanjut kita ke bagian samping, di sini power button dan volume button itu jadi satu. Lalu sampingnya ini kualitasnya lumayan oke, walaupun dia masih pakai plastik, tapi kelihatan agak-agak metal, jadi keren juga. Nah, bagian belakangnya ini yang paling saya suka. Warnanya putihnya bagus dan juga ada gradien-gradien kalau kita pindahin angle HP ini ke arah lain. Tapi sayangnya HP ini fingerprint magnet dan juga gampang baret. Tapi karena warnanya putih masih ketolong. Terus kita perlu hati-hati sama bagian sampingnya ini karena kalau kepentok ini gampang bonglak. Jadi lebih baik kalian pakai casing. Nah, gimana kalau HP kita pakai? Bisa dilihat ngejangkau satu sebar itu susah kalau cuma pakai sarung tangan karena HP ini gede banget. Kita mesti sering-sering pindah-pindah tangan kayak gini. Nah, enaknya itu kita langsung pakai dua tangan biar bisa langsung menjangkau semuanya. Nah, gimana kalau kita pakai HP-nya sambil tiduran? Misalnya buat nonton Netflix. Kalau satu atau dua episode yang kira-kira masing-masing episode 40 menit itu masih enak, masih nyaman. Tapi kalau udah mau mulai 2 jam agak pegel juga sih. Jadi mesti sering pindah-pindah tangan atau pindah-pindah pose kayak gini. Terus kalau misalkan kita pakai buat naik motor, kira-kira gimana sih? Yuk kita langsung coba aja. Nah, ini kalau kita pakai buat naik motor, terutama kalau misalkan motor kalian lumayan tinggi, ini bakal sedikit ngerepotin karena rasanya itu sedikit nyangkut di celana. Galaxy A70 ini punya display sebesar 6,7 inci dengan layar Super AMOLED. Dengan layar ini, kalau kita nonton Netflix itu puas banget. Dan juga untuk viewing angle itu sangat bagus. Mau dari samping, mau dari atas, warnanya bagus semua. Dan juga karena pakai Super AMOLED, warnanya itu sangat punchy. Kalian bisa lihat contoh-contohnya di video-video ini. Sangat terlihat kalau colornya itu benar-benar keluar. Layar ini cocok banget buat kalian yang suka multimedia. Terus gimana kalau kita pakai A70 ini di outdoor? Nah, kalau brightness-nya low tentu ini kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita naikin sampai maksimal, ini cukup oke. Cukup jelas dan cukup terang untuk kita lihat. Galaxy A70 punya berbagai cara untuk unlock HP. Salah satunya adalah dengan in-display fingerprint scanner. Dan kita coba langsung setup dulu. Setup sampai 100%, sedikit demi sedikit. Dah, kok dia nggak mau? Mesti coba lagi. Nah, ini sudah selesai saya setup, kita langsung coba. Ya, yang pertama langsung ke unlock. Kita coba lagi. Ya. Gimana yang ketiga? Nah, kadang-kadang dia juga suka no match. Jadi kita mesti lebih ngepasin lagi jempol kita supaya bisa kebuka. Cara lain untuk unlock HP ini adalah dengan face unlock. Kelihatan di sana ada lampu-lampunya nyala. Dan kalau gemboknya kebuka berarti udah ke-unlock, tinggal kita swipe untuk masuk ke dalam HP. Galaxy A70 ini punya speaker yang mono. Suaranya kencang atau enggak? Yuk kita coba dengerin.
Di volume maksimal, speaker Galaxy A70 ini sudah cukup kencang. Tapi sayangnya suaranya itu cepreng dan bassnya hampir tidak terasa sama sekali. Tapi di harga segini ya oke lah ya. Kalau mau lebih bagus harus lebih mahal lagi. Nah, kalau mau lebih enak, kita bisa langsung colokin headset kita ke HP ini tanpa perlu adapter yang aneh-aneh. Apalagi ditambah dengan adanya Dolby Atmos, ya ada 4 pilihan, yaitu auto, movie, music, atau voice. Kalau kita onin, ini akan membuat suara menjadi lebih surround sehingga lebih enak untuk didengar. A70 memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni, yaitu dengan Snapdragon 675 digabungkan dengan Adreno 612. Lalu RAM juga besar, yaitu 6GB, ditambah dengan storage 128GB yang upgradable, dan juga baterai yang besar 4500 mAh dengan charger 25W serta dual SIM card yang bisa on dengan menggunakan micro SD card sekalipun. Lalu gimana performanya? Kalau untuk scrolling website dan aplikasi itu rasanya benar-benar lancar, tidak ada lag yang berarti, dan juga kita bisa memakai berbagai aplikasi sekaligus tanpa harus terclose oleh sistem. HP ini udah saya pakai 8 bulan pun masih enak, rasanya nggak ada performance drop sama sekali. Terus gimana kalau kita coba buat main game? Yang pertama yang saya mainin itu adalah Penguin Island. Di sini cukup lancar. Kadang-kadang kalau kita rotate cepat-cepat kayak gini ya sedikit nge-lag, tapi overall ini sangat playable. Terus game yang saya coba berikutnya adalah Plants vs Zombies. Di sini walaupun scene-nya lagi agak rame, di sini juga tetap lancar. Tetap bisa dimainin dengan nikmat. Terus gimana kalau Mobile Legends? Game ini belum saya mainin banyak, baru explore doang, tapi tetap lancar tanpa nge-lag. Untuk kameranya, Galaxy A70 sudah memiliki 3 kamera. Yang pertama adalah depth kamera 5MP, lalu main kamera 32MP, dan ultrawide kamera 8MP. Oke, gimana hasilnya? Yuk kita lihat. Seperti ini kualitas videonya, lumayan berangin jadi mungkin gak terlalu kedengaran. Untuk motionnya smooth karena udah 60 fps. Next, kamera depan buat yang cukup cahaya juga kualitasnya udah lumayan. Soal konektivitas, Galaxy A70 punya koneksi USB Type-C to Type-C. Jadi kalau kalian punya laptop yang koneksinya hanya Type-C, ini sangat membantu banget. Tapi jeleknya di Galaxy A70 ini nggak punya NFC. Jadi kalau kalian mau isi misalnya e-money atau flash, itu sama sekali nggak bisa. Galaxy A70 ini bisa upgrade ke Android 10. Tapi saya nggak anjurkan karena waktu itu saya pernah upgrade, animasinya malah jadi nge-lag. Jadi saya revert back ke Android Pie. Nah, setelah kita bahas semua, mulai dari desainnya, performanya, kameranya, dan lain-lain, Galaxy A70 ini masih layak gak sih di tahun 2021? Menurut saya A70 ini masih sangat layak. Yang pertama, dia memiliki layar yang paling besar dibanding seri A lain, yaitu 6,7 inci dengan resolusi Full HD serta panel Super AMOLED yang bikin kita nyaman banget untuk nonton konten. Yang kedua, dia punya baterai dan charging yang wattnya besar, sehingga saya bisa ngecas dalam waktu 1 atau 1,5 jam saja. Yang ketiga, performanya dengan Snapdragon 675 dan RAM 6GB itu membuat pengalaman pakai HP ini jadi asik
karena untuk pengoperasian sehari-hari itu hampir tidak ada nge-lag. Nah, kalau soal minus ada, setiap produk itu pasti ada minusnya tentu. Satu-satunya komplain itu menurut saya adalah speakernya yang kualitasnya agak kurang. Walaupun dia kenceng, tapi suara bassnya itu hampir nggak ada terasa. Jadi sayangnya sih di situ. Nah, apalagi Galaxy A70 ini, kalau saya lihat di Tokopedia, sekarang bekasnya sekitar 2,9 juta atau 3 juta. Maka dengan harga segitu, HP ini sangat worth it di 2021. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.